Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika 2 minggu lalu anak-anak sudah belajar mengenai bagaimana menentukan sebuah volume benda atau bangun ruang dengan satuan tidak baku, maka hari ini kita akan coba menyelesaikan beberapa permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan volume satuan tidak baku. Sebelum itu, Ustazah ingin mereview kembali apa yang kalian sudah pelajari di minggu sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan volume bangun ruang tersebut? Bisa kita lihat di sini bahwa panjang bangun ruang ini bisa ditempati oleh 4 kubus satuan, kemudian lebarnya 2 kubus satuan, dan tingginya 3 kubus satuan. Maka volumenya bisa kita dapat dengan cara mengalihkan semua ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Dan hasilnya adalah 24 kubus satuan. Lalu bagaimana dengan bangun ruang yang ini? Ya, ukuran panjangnya 4 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, kemudian tingginya 2 kubus satuan. Maka jika kita kalikan semuanya, volume bangun ruang tersebut adalah 24 kubus satuan. Sekarang, menurut kalian untuk apa sih kita mempelajari materi volume? Adakah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba anak-anak perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Nah, pernahkah anak-anak memikirkan bagaimana pegawai supermarket bisa menghitung dengan mudah persediaan barang yang ditumpuk seperti gambar tersebut? Apakah mereka harus membongkar satu persatu barangnya? Atau adakah cara lain yang bisa mereka gunakan? Ya, kalau anak-anak sudah memahami konsep bagaimana menghitung volume menggunakan kubus satuan, maka anak-anak pasti bisa membayangkan bagaimana cara menghitung persediaan barang tersebut dengan mudah. Baiklah, kira-kira adakah hal lain yang bisa kita selesaikan dari mempelajari konsep volume satuan tidak baku? Mari kita coba menyelesaikan contoh permasalahan tentang volume satuan tidak baku berikut. Ini adalah contoh permasalahan pertama. Perhatikan tumpukan kotak-kotak sabun berikut. Tumpukan kotak sabun akan dikemas ke dalam satu kardus besar. Berapa kotak sabun volume kardus tersebut? Di sini kalau kita lihat pada gambar, ukuran panjang tumpukan kotak sabun ini bisa ditempati oleh 5 kotak sabun, kemudian lebarnya 4 kotak sabun, dan tingginya 4 kotak sabun. Seperti biasa, karena ini merupakan soal cerita, maka kita harus menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal, yang ditanyakan, kemudian caranya, dan juga kesimpulan. Di sini, jika kita lihat pada gambar, maka yang diketahui di soal tersebut adalah panjang tumpukannya 5 sabun, kemudian lebar tumpukannya 4 sabun, dan tinggi tumpukannya 4 sabun. Yang ditanyakan adalah volume kardus. Nah, karena semua kotak sabun ini akan dimasukkan ke dalam kardus, maka untuk mencari volume kardus, kita bisa menghitung jumlah semua sabun yang ditumpuk pada gambar tersebut. Maka volume kardus bisa kita dapatkan dengan mengalihkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi tumpukan tersebut. 5 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 80 kotak sabun. Jadi volume kardus tersebut adalah 80 kotak sabun. Sekarang kita coba contoh permasalahan yang kedua. Perhatikan kembali tumpukan kotak-kotak sabun berikut. Jika semua kotak sabun akan dimasukkan ke dalam kardus, di mana setiap kardus dapat memuat 20 kotak sabun, maka berapa banyak kardus yang dibutuhkan untuk memasukkan semua kotak sabun tersebut?
Sama pada gambar sebelumnya, di sini bisa kita lihat bahwa panjang tumpukan dapat ditempati oleh 5 kotak sabun, kemudian lebar tumpukannya 4 kotak sabun, tinggi tumpukannya 4 kotak sabun. Dan volume atau isi satu kardus sama dengan 20 kotak sabun. Yang ditanyakan di sini adalah banyak kardus yang dibutuhkan untuk memasukkan semua kotak sabun tersebut. Pertama, kita harus menghitung jumlah semua sabunnya. Kita kalikan ukuran panjang, lebar, dan tinggi tumpukannya. 5 kali 4 kali 4, hasilnya adalah 80 kotak sabun. Kemudian, karena satu kardus dapat diisi oleh 20 kotak sabun, maka untuk mencari banyak kardus yang dibutuhkan, cukup kita membagi jumlah semua sabun dengan volume satu kardus. 80 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 4 kardus. Maka, banyak kardus yang dibutuhkan untuk memasukkan semua kotak sabun tersebut adalah 4 kardus. Sekarang coba perhatikan contoh permasalahan yang ketiga. Sebuah toko memiliki persediaan 3 kardus susu cair. Satu kardus berisi 24 kotak susu cair. Berapa kotak susu yang dimiliki oleh toko tersebut? Yang diketahui di sini adalah banyak tumpukan kardusnya ada 3. Kemudian satu kardus berisi 24 kotak susu. Yang ditanyakan adalah jumlah semua kotak susunya. Nah, berarti yang perlu kita lakukan di sini adalah mengalikan banyak kardus dengan isi dari setiap kardus, yaitu 3 dikali 24. Hasilnya adalah 72 kotak susu. Jadi, banyak kotak susu yang dimiliki oleh toko tersebut adalah 72 kotak susu. Sekarang, kita coba lihat contoh permasalahan yang keempat. Di sebuah supermarket, terdapat 2 tumpukan dus yang berisi wafer seperti gambar berikut. Jadi, ini adalah tumpukan dus yang pertama atau kita sebut dengan tumpukan A, kemudian yang sebelah sini adalah tumpukan dus B. Nah, di soal dikatakan bahwa tumpukan dus A masing-masing berisi 24 kotak wafer. Tumpukan dus B masing-masing berisi 15 kotak wafer. Tumpukan mana yang paling banyak memuat wafer? Buktikan jawabanmu. Nah, dari gambar kita bisa tahu bahwa tumpukan A ini terdapat 5 dus, di mana satu dusnya berisi 24 kotak wafer. Kemudian tumpukan B terdapat 7 dus yang ditumpuk di sini, di mana isi satu dusnya yaitu 15 kotak wafer. Yang ditanyakan di sini adalah tumpukan mana yang paling banyak memuat wafer. Nah, untuk menjawabnya, maka kita cari banyak wafer di tumpukan A terlebih dahulu. Maka kita kalikan banyak dus di tumpukan A dengan banyak wafer dalam satu dus. 5 dikali 24. Hasilnya adalah 120 kotak wafer. Kemudian kita cari banyak wafer di tumpukan B. Kita kalikan banyak dus di tumpukan B dengan banyak wafer dalam satu dus. Berarti karena tumpukan B ada 7 dus dan setiap dusnya berisi 15 kotak wafer, maka kita kalikan 7 dengan 15. Hasilnya 105 kotak wafer. Dari sini bisa kita ketahui bahwa jumlah semua wafer di tumpukan A 120 kotak wafer, sedangkan di tumpukan B 105 kotak wafer. Maka tumpukan dus yang paling banyak memuat wafer adalah tumpukan A. Baiklah, itu tadi contoh permasalahan di kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan konsep volume satuan tidak baku.
Nah, dari beberapa soal yang kita bahas membuktikan bahwa materi ini penting untuk kita pelajari. Banyak manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jika kita dapat memahami konsep volume ini. Salah satunya yang terdapat pada contoh soal. Kita dapat menghitung dengan mudah benda-benda yang ditumpuk walaupun jumlahnya sangat banyak. Kita dapat mengetahui volume atau isi suatu kardus tanpa membongkar semua isi yang ada di dalamnya. Dan tentunya masih banyak lagi contoh permasalahan yang dapat diselesaikan melalui konsep volume satuan tidak baku ini. Begitu juga dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 di mana isinya membicarakan tentang amal soleh yang diterima oleh setiap manusia. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap manusia akan mendapatkan balasan pahala yang banyaknya bisa lebih dari kebaikan yang telah mereka lakukan. Seperti halnya pada materi volume yang kita pelajari. Banyaknya volume bergantung dari besarnya wadah atau bangun ruang. Semakin besar ukuran wadah, semakin banyak volumenya. Sehingga semakin besar kebaikan yang kita lakukan, maka semakin besar pula pahala yang kita dapat. Baiklah, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.